Dikisahkan pada suatu pagi di hari Natal, di suatu kerajaan, Esel, seorang staf di rumah yang menerima jasa baku hantam dalam tanda kutip, membangunkan seorang pemuda yang merupakan klien dengan seember air. Pemuda itu bernama Gawain, dan sontak ketika terbangun, dia segera bergegas meninggalkan tempat itu karena harus menghadiri perayaan Natal yang diadakan oleh sang paman. Setibanya di istana, Gawain mengatakan bahwa dirinya menghabiskan sepanjang malam di gereja, namun sang ibu, Morgan, tidak percaya. Beberapa waktu kemudian, Gawain melihat ibunya masih belum siap. Sang ibu menjelaskan bahwa dirinya tidak punya semangat di tahun ini, tapi dia menginginkan Gawain untuk mendatangi undangan raja dan bersenang-senang. Setelah ditinggal oleh Gawain, Morgan bertemu dengan para pelayan, lalu menutup mata dengan selembar kain untuk memulai ritual khusus di mana dia menulis surat dengan segel hijau di atasnya. Di pesta, sang paman yang ternyata adalah Raja Arthur mengundang Gawain untuk duduk di sebelahnya karena status keluarga. Arthur ingin mendengar beberapa kisah seru tentang petualangan ataupun kepahlawanan. Sayangnya, tak ada satupun yang dimiliki oleh Gawain. Ratu Yennefer yang juga mendengar hal itu mencoba menyemangati serta meyakinkan suatu hari nanti Gawain akan memiliki ceritanya sendiri seperti para kesatria-kesatria di depan mereka. Ungkapan tersebut sangat berarti bagi Gawain karena dia selalu ingin menjadi seorang kesatria. Sementara Morgan membakar surat yang ia tulis hingga menjadi abu, raja yang hendak memulai pidatonya dipotong oleh kedatangan seorang misterius, mengaku sebagai kesatria hijau atau The Green Knight. Kesatria itu mempersembahkan sepucuk surat dengan segel hijau. Ketika ratu membuka segel tersebut, seketika dia menjadi seperti orang kesurupan dan mulai membaca isi suratnya dengan suara yang menyeramkan. Tertulis bahwa Green Knight ingin memainkan suatu permainan Natal. Peraturannya sangat sederhana. Salah satu prajurit atau ksatria raja yang pemberani boleh maju untuk menyerang Green Knight. Orang yang berhasil akan mendapatkan kapak yang melambangkan keagungan dan kejayaan. Dan selain itu, setahun kemudian si pemenang harus mendatangi tempat ibadah yang disebut Kapel Hijau atau Green Chapel, mengembalikan kapak lalu harus menerima serangan yang sama. Bersamaan dengan berakhirnya isi surat, sang ratu terbebas dari kesurupan dan suratnya pun terbakar. Meski sangat ingin, tapi raja sudah terlalu tua untuk menerima tantangan tersebut. Saat mempersilahkan para kesatria, Gawain dengan berani mengajukan diri untuk maju dalam Pilpres 2020. Maju dan menerima tantangan untuk membuktikan diri. Karena tak memiliki senjata, Arthur meminjamkan pedangnya serta mengingatkan bahwa ini hanyalah sebuah permainan. Kini Gawain telah bersiap-siap, namun Green Knight secara mengejutkan meletakkan kapak, kemudian berlutut memberikan kesempatan kepada Gawain untuk menyerang. Tak ingin menyia-nyiakan kesempatan, Gawain segera melancarkan serangan yang membuat Green Knight kehilangan kepala. Gawain mengira bahwa semuanya sudah selesai dan tertawa lepas merasa bangga. Tetapi sangat mengejutkan, sesaat kemudian sang kesatria kembali bangkit dan meraih kepalanya. Kemudian setelah mengingatkan Gawain tentang Green Chapel di tahun depan, sang kesatria pun pergi sambil tertawa. Selamat datang dan selamat berjumpa kembali bersama saya Teguh Gusto. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, saya doakan semoga teman-teman sekeluarga sehat-sehat saja. Seperti biasa, saya akan bercerita yang mana kali ini tentang sebuah film berjudul The Green Knight. Film yang rilis di tahun 2021 ini disutradarai oleh David Lowery serta dibintangi oleh para aktor dengan kemampuan akting yang cukup memukau. Baik, tidak usah berlama-lama lagi, siapkan itu kopi dan selamat menyaksikan alur cerita berikut ini. Seketika rasa bangga berubah menjadi rasa bersalah dan kemenangan serasa kekalahan. Gawain mengembalikan pedang kepada sang paman. Bersamaan dengan itu, sang ibu jatuh kelelahan namun merasa puas. Lalu, waktu bergeser beberapa bulan kemudian, tepatnya menjelang setahun. Kemenangan Gawain menjadi kisah yang menarik di kalangan anak-anak melalui pertunjukan boneka, yang mana menunjukkan akhir yang cukup tragis pada kedua karakter Gawain dan Green Knight.
Esel yang tentunya juga mengetahui hal ini menggoda Gawain karena menjadi legenda. Gawain sendiri mengaku tak begitu tertarik, tapi diam-diam berpose dengan gagah untuk sebuah lukisan. Saat malam, Gawain minum di salah satu bar setempat bersama beberapa pria. Salah satu dari mereka membuka pembicaraan tentang Green Knight dan yang lain malah membicarakan rumor tentang ibu Gawain adalah seorang penyihir. Sehingga ketika kembali ke rumah, Gawain terkejut dan segera berlutut melihat sang raja sedang bersama ibunya. Raja kemudian mengingatkan Gawain Natal segera tiba. Sebelumnya raja memang mengatakan bahwa itu hanyalah sebuah permainan. Tapi meskipun demikian, meskipun Gawain tidak percaya dengan perkataan sang kesatria hijau, tapi raja mengatakan bahwa permainan harus diselesaikan dan Gawain harus pergi. Turunnya salju menandakan bahwa persiapan untuk perjalanan Gawain harus segera dimulai. Raja dan ratu membawa perisai serta kapak Green Knight sebagai pemberkatan. Sang ibu memberikan Gawain kain hijau dengan mantra yang tersembunyi di dalamnya. Esel sendiri sebenarnya tidak menginginkan Gawain pergi, tapi Gawain tetap pada pendiriannya untuk menepati janji. Ketika hendak berangkat dan rasa takut sekaligus ragu menjadi sangat membebani, Morgan meminta putranya untuk mengenakan kain hijau di pinggang karena itu akan melindungi dari mara bahaya. Perjalanan pun dimulai. Gawain hanya berhenti untuk berkemah di malam hari dan saat merasa sangat kesepian, pemuda itu menggenggam lonceng kecil dari Esel yang membuatnya terkenang akan sebuah momen di mana pada momen tersebut Esel telah mengakui perasaannya dan meminta agar dijadikan istri. Namun Gawain masih diam tanpa jawaban sehingga membuat Esel merasa kecewa. Keesokan harinya, Gawain melanjutkan perjalanan menuju ke Green Chapel yang terletak di utara. Saat menemui persimpangan, pemuda itu mengandalkan insting untuk menentukan jalur. Dalam perjalanan itu, dia juga beberapa kali melihat seekor rubah yang sepertinya mengikuti, dan beberapa waktu kemudian tibalah Gawain di sebuah lokasi di mana pertempuran baru saja berakhir. Di sana dia bertemu dengan seorang pemulung muda yang mengaku sedang mencari mayat saudaranya. Ketika Gawain menyebut Green Chapel, segera si pemulung memberikan petunjuk lalu meminta imbalan dengan paksa. Karena tak ingin terlibat masalah, Gawain pun memberikan si pemulung 1 koin. Tak lama kemudian, Gawain berhenti di dekat aliran sungai untuk membersihkan diri sekaligus membiarkan kudanya beristirahat. Lalu saat melanjutkan perjalanan, sesuai dengan arahan si pemulung tadi, dia terjebak di antara 2 perampok. Mereka langsung menangkap Gawain dan terungkap bahwa ternyata semua arahan si pemulung adalah sebuah jebakan. Si pemulung mengolok-olok dan mengancam akan membunuh serta merampas kain hijau. Kemudian, setelah mengikat Gawain di sebatang pohon, para penjahat itu mengambil semua barang-barang dan senjata. Saat menemukan kapak, si pemulung merasa sangat kagum dan memutuskan untuk menjadikan senjata itu miliknya. Lalu pergi dengan menggunakan kuda, meneriakkan akan melanjutkan tugas Gawain, sehingga membuat kedua rekannya bingung. Ditinggal sendiri, Gawain yang awalnya berusaha melawan akhirnya lelah. Dia melihat tengkorak terikat yang ternyata itu adalah sebuah visi yang terjadi pada dirinya di masa yang akan datang. Ketika tersadar, Gawain pun berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri karena tak ingin bernasib menyedihkan seperti itu. Setelah kembali mendapatkan beberapa barangnya, Gawain yang tersesat berlari mencari jalan untuk keluar dari hutan. Saat malam tiba, dia menemukan sebuah danau dengan rumah atau pondok yang terbengkalai di dekatnya. Tentu saja rumah itu kosong dan oleh karena itu Gawain memutuskan beristirahat di sana. Namun saat tengah malam, seorang gadis bernama Winifred membangunkan karena Gawain tidur di ranjangnya. Gawain sontak terbangun dan segera meminta maaf serta menjelaskan bahwa dirinya adalah seorang musafir kehilangan arah, yang mana penjelasan tersebut juga membuat Winifred mengaku bahwa dirinya juga kehilangan sesuatu.
Gerakan Winifred yang seperti melayang membuat Gawain merasa cemas sehingga mengira gadis itu sebagai arwah penasaran atau makhluk gaib. Gawain mengikuti Winifred keluar sembari mendengarkan penjelasan bahwa dahulu seorang bangsawan datang dan memaksa Winifred untuk melakukan baku hantam dalam tanda kutip. Namun karena Winifred melawan, maka kepala gadis itu pun diambil lalu dibuang ke dasar danau. Kini Winifred membutuhkan bantuan Gawain untuk mengambil kepala itu tanpa memberikan imbalan. Lagi-lagi, tak ingin memperumit masalah, Gawain memutuskan untuk menyelam ke dasar danau, di mana seketika dia mendengar suara-suara misterius yang memanggil. Tiba-tiba, seluruh air danau berubah menjadi merah, lalu setelah menemukan tengkorak itu, dia segera naik ke permukaan, tapi ternyata Winifred sudah tidak berada di sana, berganti dengan kehadiran rubah merah yang singkat. Gawain membawa tengkorak tersebut ke dalam pondok, menemukan kerangka Winifred di atas ranjang, dan tiba-tiba tengkorak berubah menjadi kepala, yang mana membuat pemuda itu sangat terkejut. Winifred menjelaskan bahwa Green Knight adalah seseorang yang dikenalnya tanpa menjelaskan apa maksud dari ucapan tersebut. Melihat kepala yang kembali menjadi tengkorak, Gawain segera menyatukannya dengan tubuh Winifred. Di saat yang bersamaan, cahaya matahari muncul menyinari kapak Green Knight, menandakan bahwa inilah saatnya bagi Gawain untuk melanjutkan perjalanan. Rubah masih terus mengikuti, dan ketika Gawain berada di sebuah gua untuk berteduh dari hujan, rubah itu mencoba masuk. Awalnya Gawain mengusir, tapi karena kegigihannya, Gawain pun membiarkan rubah itu bermalam bersamanya. Saat pagi, Gawain dan rubah bersama-sama melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa jam berjalan, mereka pun tiba di puncak sebuah bukit. Gawain yang lengah tergelincir dan jatuh, sampai-sampai nyaris kehilangan lonceng dari Esal. Merasa sangat kelaparan, Gawain pun nekat memakan jamur liar yang segera membuatnya muntah serta berhalusinasi melihat tangannya yang ditumbuhi semacam lumut. Mendadak Gawain mendengar suara dentuman diikuti dengan kemunculan sosok menyeramkan yang terlihat dari kejauhan. Keesokan harinya, ketika melanjutkan perjalanan, Gawain dan rubah merasakan guncangan, dan tak lama berselang mereka melihat sekelompok raksasa yang muncul dari balik bukit. Gawain mencoba berinteraksi, meminta izin menumpang di bahu mereka untuk melewati lembah. Namun saat salah satu raksasa mencoba meraih Gawain, si rubah malah menggeram sehingga membuat raksasa mengurungkan niatnya, dan sebagai respon, para raksasa yang lain melakukan semacam mengaum, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Sedangkan Gawain dan rubah mengambil jalur yang berlawanan. Beberapa jam kemudian, Gawain yang merasa sangat kelelahan tiba-tiba saja tumbang dan tak yakin mampu untuk melanjutkan. Beruntung rubah menemukan sebuah kastil di dekatnya. Itu membuat Gawain bangkit kembali lalu mengerahkan sisa-sisa tenaganya untuk meminta bantuan sebelum benar-benar tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian, saat pagi hari, Gawain terbangun di ranjang yang nyaman, merasakan belayan hangat pada dahi yang awalnya dia kira itu adalah sang ibu. Sayangnya, setelah sepenuhnya sadar, dia menyadari itu adalah tangan seorang pria pemilik kastil, seorang tuan tanah yang tidak menyebutkan nama. Jadi untuk selanjutnya, saya akan menyebut pria ini sebagai Lord. Ya, Lord mengaku sangat menyukai kisah Gawain yang memenggal Green Knight dan mengatakan bahwa tidak perlu khawatir karena Natal masih 3 hari lagi, yang artinya Gawain memiliki waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Kemudian Lord mengajak Gawain untuk menikmati sarapan bersama serta memperkenalkan kepada sang ibu yang matanya tertutup, dan Gawain juga diperkenalkan kepada kekasih Lord yang memiliki wajah sangat mirip dengan Esal. Wanita ini juga tidak menyebutkan namanya, jadi saya akan menyebutnya sebagai Lady. Dalam perbincangan, Gawain menolak untuk tinggal lebih lama di sana karena harus segera tiba di Green Chapel. Lagi-lagi Lord mengatakan tidak perlu terburu-buru karena selain Natal masih 3 hari lagi, tujuan Gawain sudah tidak jauh, yaitu hanya berjarak 1 hari perjalanan.
Gawain pun menerima saran itu dan mulai menjelajahi kastil, sampai menemukan ruangan dengan lukisan-lukisan. Salah satu yang menarik perhatiannya adalah lukisan orang-orang yang sedang berburu rubah. Selain itu, Gawain juga menemukan ruang perpustakaan dan diketahui bahwa Lady membaca semua buku-buku itu. Bahkan beberapa di antaranya telah dibuat salinan. Gawain merasa heran dengan sikap Lady yang sangat aneh, memberikan buku, meminta sebuah ciuman, dan memaksa Gawain agar mau dilukis. Hasil lukisannya benar-benar di luar dugaan karena cukup menyeramkan. Pertanyaan demi pertanyaan terus dilayangkan, tetapi Gawain mengelak sampai akhirnya Lady merampas lonceng pemberian Eskel. Tak lama berselang, sekembalinya dari berburu, Lord membawa rusa buruannya yang khusus dipersembahkan kepada Gawain. Itu cukup mengejutkan, apalagi saat mereka sedang duduk bersama sambil minum. Lord mengatakan bahwa dia berjanji akan memberikan Gawain hasil buruan terbaik setiap hari, dan sebagai imbalan, Gawain harus memberikan apa yang diterimanya dari kastil itu. Gawain benar-benar tidak mengerti dengan ucapan Lord, namun Lord hanya tersenyum, dan perbincangan menjadi lebih rumit dengan bergabungnya Lady. Kastil dan penghuninya benar-benar membingungkan dan misterius. Mereka bertanya-tanya tentang tujuan dan mengapa Gawain melakukan semua ini. Tentu saja jawabannya adalah untuk mendapatkan kehormatan dan menjadi seorang kesatria. Keesokan harinya, Gawain memutuskan untuk meninggalkan kastil. Setelah mengalami kejadian-kejadian aneh, dimulai dengan dimata-matai oleh ibunya Lord, dipaksa untuk melakukan baku hantam dalam tanda kutip oleh Lady demi mendapatkan kembali kain hijau sakti dari sang ibu, sampai dipaksa untuk memberikan kecupan hangat kepada Lord. Ya, Gawain berhasil mendapatkan kain saktinya, serta bertemu kembali dengan rekan seperjuangan, yaitu Rubah, yang ternyata tertangkap oleh Lord. Beruntung Rubah itu masih hidup, sehingga mereka pun sepakat untuk melanjutkan perjalanan. Beberapa waktu kemudian, mereka menemukan sungai yang dikelilingi oleh kabut dengan sebuah perahu yang siap untuk digunakan. Ketika hendak mendekatinya, tiba-tiba saja Rubah menggeram mencoba untuk menghentikan Gawain. Kini giliran Rubah yang membuat Gawain bingung, apalagi hewan itu tiba-tiba berbicara, memperingatkan Gawain bahwa tidak ada akhir yang bahagia di hadapannya. Oleh sebab itu, Gawain harus kembali ke Camelot. Tak bisa menerima, Gawain mengayunkan kapaknya untuk mengusir Rubah. Kemudian dia segera menggunakan perahu menyusuri sungai sampai akhirnya berhasil mencapai Green Chapel, dan ternyata sesuai dengan yang dijanjikan, sang kesatria hijau telah menanti di atas altar dalam kondisi tertidur. Gawain duduk menunggu di hadapan Green Knight setelah meletakkan kapak. Tepat saat Natal, sang kesatria akhirnya terbangun. Dia segera mengambil kapak dan menyatakan bahwa mereka akan menyelesaikan permainan di mana sesuai dengan peraturan, Gawain harus tunduk untuk menerima serangan yang sama seperti yang diterima Green Knight tepat 1 tahun yang lalu. Pada awalnya, Gawain menerima peraturan tersebut, melakukan sesuai dengan arahan Green Knight. Tapi saat kapak diangkat, pemuda itu bertanya, mencoba memastikan apakah memang permainannya seperti ini, dan segera beranjak pergi dengan berlari karena tidak siap untuk mati. I'm sorry. Dalam adegan berikutnya ditampilkan Gawain yang berhasil kembali ke Camelot dan bertemu dengan sang ibu yang merawat lukanya. Setelah benar-benar pulih, Gawain pergi mengunjungi Eskel untuk melepas rasa rindu, namun kain hijau masih terus melingkar di pinggang sepanjang waktu. Beberapa hari kemudian, pemuda itu dipanggil ke istana karena waktu raja dan ratu sudah semakin dekat. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Arthur memberikan tahta serta pedangnya kepada Gawain. Dan ya, kini setelah kematian Raja Arthur, Gawain menjadi penguasa Camelot yang baru, yang mana sepertinya telah direncanakan sang ibu selama ini. 9 bulan kemudian, Eskel melahirkan anak Gawain. Namun Gawain tetap tidak mau menikahinya. Pria itu hanya datang untuk mengambil bayi tersebut dan pergi setelah meninggalkan sejumlah uang tanpa memperdulikan perasaan Eskel yang hancur. Setahun kemudian, Gawain menikahi seorang wanita bangsawan, dan saat hendak melakukan ritual malam pertama, Gawain masih tetap tidak mau melepaskan kain hijau sakti dari pinggangnya. Pada intinya, wanita bangsawan itu hanya menjadi istri
untuk melahirkan keturunan, tapi Gawain sama sekali tidak merasakan sesuatu seperti yang dia rasakan terhadap Esau. Bertahun-tahun berlalu, kerajaan itu kini harus menghadapi perang. Gawain memutuskan untuk melatih putranya menjadi seorang kesatria tangguh. Sayangnya sang pangeran tewas dalam pertempuran yang mana itu membuat Gawain sangat terpukul. Belum lagi, perang itu mengubah pandangan warga sehingga Gawain dianggap sebagai raja yang tidak becus. Esau bahkan lebih membenci Gawain karena pangeran yang gugur adalah anaknya. Beberapa tahun kemudian, perang telah mencapai puncak yang mana kini seluruh wilayah kerajaan telah runtuh kecuali kastil. Di saat-saat terakhir, Gawain ditinggalkan oleh seluruh keluarganya termasuk sang ibu. Kini Gawain sendirian dengan lukisan yang menyeramkan tergantung lurus di hadapannya. Pada momen ini, akhirnya dia melepaskan kain hijau. Hal ini membuat kepala beserta mahkotanya jatuh. Tiba-tiba saja, Gawain menyadari bahwa dirinya masih berada di altar di Green Chapel dan semua yang sebelumnya terjadi adalah kilasan-kilasan masa depan yang mungkin akan dialami jika melarikan diri. Segera dia meminta waktu kepada Green Knight bukan untuk melarikan diri, tapi untuk melepaskan kain hijau sakti. Film pun ditutup dengan menampilkan Gawain yang telah benar-benar siap. Melihat hal itu, Green Knight dengan lembut mengusap wajah dan mengucapkan selamat. Akhirnya Gawain menjadi seorang pemberani yang menepati janji. Dan tamat. Ya, sebuah cerita yang kompleks dengan simbolisme yang rumit mengikuti perjalanan Gawain, keponakan Raja Arthur dan anggota dari The Court of Camelot, tetapi belum menjadi seorang kesatria sepenuhnya. Permasalahannya adalah Gawain belum benar-benar menjalani suatu petualangan yang nyata untuk membuktikan keberanian dan nilai-nilai kesatria di dalam dirinya. Jadi kesatria hijau yang agak gaib ini adalah solusi menempatkan Gawain dalam sebuah petualangan yang mengubahnya menjadi seorang pria. Sebagai informasi, film ini diadaptasi dari puisi abad ke-14 berjudul Gawain and the Green Knight. Dalam puisi aslinya, penyihir Morgan Le Fay yang menginisiasi tantangan tersebut. Hanya saja motivasinya jauh lebih sederhana daripada di film. Morgan yang marah kepada Guinevere menciptakan kesatria hijau untuk menakut-nakuti kakak iparnya. Selain itu, Morgan juga menimbulkan perselisihan karena menguji para kesatria Arthur dengan tantangan yang tidak mungkin untuk dimenangkan. Nah, kalau di dalam film, ada beberapa perubahan. Morgan tetap menjadi orang yang menginisiasi dengan mantra ajaib untuk memanggil kesatria hijau, dan juga terdapat ketegangan antara Morgan dengan parlemen Arthur, kemungkinan karena latar belakangnya sebagai seorang penyihir. Dan ini sekaligus menjadi alasan mengapa Morgan tidak hadir ke acara perayaan Natal. Perbedaannya, di dalam film Morgan adalah ibunya Gawain. Wanita itu tidak menguji para kesatria Arthur ataupun menakut-nakuti Guinevere, melainkan menguji putranya sendiri secara khusus. Morgan melihat putranya tidak memiliki arah dan tujuan. Ditampilkan di awal film, Gawain tidak terlalu peduli untuk menjadi seorang kesatria atau berinisiatif untuk membuktikan diri. Dia memang membicarakan tentang menjadi seorang kesatria, tapi dia jauh lebih tertarik dengan kenikmatan duniawi bersama dengan Esau. Meskipun Gawain memiliki potensi besar di dalam diri, jelas bahwa dia tidak akan menyadari kecuali dalam kondisi terdesak. Tentu saja, sebagai orang tua, Morgan merasa bosan dan juga kesal menunggu kesadaran itu datang, sehingga memaksa Gawain untuk membuktikan dengan memanggil Green Knight di momen yang tepat di hadapan raja. Itu membuat Gawain merasa terpanggil untuk menerima tantangan. Apalagi raja menegaskan bahwa semua itu hanyalah permainan. Ibarat di kehidupan nyata nih, kalian adalah seorang sarjana yang udah kelamaan nganggur, molor mulu di rumah. Nah, pas lebaran, ngumpul sama keluarga, emak diam-diam bikin tantangan di depan kakek, udah pasti kalian terima dong. Masa ia diem doang sambil ngemil ketupat sayur?
Ya, memang kedua karakter tersebut diperankan oleh orang yang sama, yaitu Mbak Alicia Vikander. Tapi penting untuk diingat bahwa Morgan Le Fay berada di balik semua yang dihadapi oleh Gawain. Dalam puisi, dia menyamar sebagai seorang wanita tua yang tinggal di perkebunan di tempat Gawain berlindung. Film ini menceritakan hal yang sama dengan menampilkan bahwa ibunya Lord dan ibunya Gawain mengenakan kain penutup mata yang sama. Lady adalah sebuah ujian tambahan bagi Gawain dan kemungkinan besar itu adalah trik atau mantra ilusi yang dirapalkan oleh Morgan. Faktanya Gawain tidak bisa bersama Esel karena perbedaan kelas sosial. Seorang ksatria tidak boleh menjadikan gadis petani sebagai pasangan hidup meski keduanya saling mencintai. Ini ditampilkan dalam percakapan terakhir Gawain dan Esel sebelum berangkat menjalani misi. Esel meminta agar dijadikan istri, sementara Gawain hanya diam dan berusaha mengelak. Dengan demikian, wanita yang saya sebut Lady ini adalah godaan bagi Gawain, sebuah gambaran tentang bagaimana Esel jika terlahir dari keluarga bangsawan, wanita yang benar-benar diinginkan oleh Gawain yang akhirnya tidak memiliki perbedaan kelas sosial. Ini adalah ujian yang menyerang langsung ke arah titik lemah Gawain, yaitu nafsu dan hubungan tanpa statusnya dengan Esel. Sekilas terlihat seperti ujian fisik, tapi sebenarnya ujian mental. Ketika pria pemilik kastil yang saya sebut Lord bertanya kepada Gawain tentang apa yang diharapkannya dari petualangan, Gawain menjawab kehormatan, itulah mengapa seorang ksatria melakukannya. Namun, bahkan saat diucapkan, Gawain jelas tidak sepenuhnya memahami makna ucapan tersebut, atau apa itu kehormatan. Dia hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang tentang sikap yang dimiliki oleh seorang ksatria. Sebenarnya ada hal lain yang harus dimiliki ksatria selain kehormatan, yaitu kesucian, keberanian, belas kasih, keyakinan, kegigihan, kesederhanaan, dan kejujuran. Tanpa disadari, Gawain diuji atas hal-hal tersebut. Tujuannya adalah agar Gawain dapat menemukan jati diri dan menunjukkan apa yang harus Gawain lakukan untuk menyelesaikan ujian itu. Sepanjang film, beberapa kali Gawain nyaris gagal dalam melewati berbagai macam ujian yang dihadapi, baik dengan sengaja maupun tidak sengaja. Setelah disergap, dirampok, dan ditinggal begitu saja oleh para penjahat, Gawain hanya bisa pasrah, sedangkan ksatria seharusnya tidak akan menyerah. Lalu yang kedua, ketika Nona Winifred meminta pertolongan untuk menemukan kepalanya di dasar danau. Gawain memang setuju, tapi sebelum melakukan, dia sempat bertanya apa yang akan dia dapatkan sebagai imbalan. Nah, seharusnya ksatria melakukan kebaikan tanpa mengharapkan imbalan. Lalu ketika Lady mencoba merayu, oke, Gawain memang awalnya menolak, tapi ketika ditunjukkan kain hijau sakti, Gawain tiba-tiba menjadi pasrah dan membiarkan diri larut dalam belayan, di mana seharusnya ksatria tetap berpegang teguh pada prinsip dan kesucian, sehingga tidak akan melakukan hal itu. Jadi setiap kali menghadapi ujian-ujian tersebut, pada intinya Gawain selalu gagal. Dan ujian terakhir tentu saja menghadapi nasib di tangan Green Knight dengan kapaknya. Dia memasuki Green Chapel dengan kain hijau sakti. Selama mengenakan kain itu, Gawain tidak akan bisa dibunuh ataupun mengalami cedera parah. Tentu saja itu curang namanya, sedangkan aturan utama dari ujian atau permainan ini adalah bahwa Gawain harus menerima serangan yang setara seperti yang diterima Green Knight dan harus berani menghadapi kematian. Kecurangan tersebut akan mengulangi nilai-nilai dalam ujian itu. Namun pada saat terakhir, untungnya Gawain mendapatkan pemahaman yang mendalam. Dia melepaskan kain hijau dan menerima nasib, yang mana menyiratkan bahwa Gawain telah berhasil mengatasi ketakutan akan kematian dan berhasil melewati ujian terakhir. Ya, Gawain melewati ujian tersebut bukan sebagai ksatria yang sempurna tanpa cacat, tetapi sebagai manusia dengan segala kekurangannya. Arthur dan ksatria-ksatrianya juga demikian. Tidak ada manusia yang sempurna, tapi yang terpenting bagaimana seorang manusia bisa menjadi lebih baik. Sebaliknya, kita juga ditampilkan kilasan masa depan di mana Gawain berlari meninggalkan ujian. Oke, dia memang selamat, dianggap sebagai pahlawan, menjadi raja, memiliki istri seorang bangsawan, dan lain-lain. Tapi tidak ada seorang pun yang mengetahui hasil ujiannya. Menang atau kalah, berhasil atau gagal, hanya Gawain yang mengetahui. Dan tentu saja, dia selalu dihantui oleh kebohongan tersebut. Ini tidak ada hubungannya dengan akhir yang buruk maupun bahagia. Tapi bagaimana cara kita menghadapinya, menghadapi
menghadapi setiap tantangan dalam kehidupan dengan kejujuran dan keberanian. Tak perlu memaksakan diri untuk menjadi yang terbaik di mata semua orang sampai-sampai menipu diri sendiri. Kita cukup berusaha menjadi lebih baik, tapi dengan cara yang benar. Seperti adegan terakhir, Gawain menerima segala kekurangan pada diri. Dengan begitu, dia berhasil mendapatkan kehormatannya. Bagaimana menurut kalian? Kurang lebih demikian, dan terima kasih buat yang sudah menyaksikan. Silahkan berkomentar, bertanya, atau merequest kira-kira film apa yang menarik untuk dibahas. Bisa lewat kolom komentar, atau buat yang malu-malu bisa via DM ke Instagram saya di @tekugusto. Insya Allah pasti akan dibaca. Mari kita jadikan kolom komentar sebagai sarana penambah wawasan dan menciptakan jalinan persaudaraan, bukan malah menjadikannya sebagai tempat pembulian sehingga menciptakan permusuhan. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara share, like, dan subscribe, karena dukungan dari kalian sangat berharga bagi saya demi perkembangan channel ini. Saya Gusto, sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap bersyukur setiap hari. Dadah!